Jadi sebenarnya ini saran saya, siapa tahu nih yang mau saya katakan ini kaitan dengan masa depan keluarga kita. Misalkan ditakdirkan Allah, kan kita nggak tahu ya, entah jadi wali kota, entah jadi camat, entah jadi dewan, kan jadi gubernur, jadi apalah yang punya posisi berbicara gitu ya, yang kita menjadi omongan kita nih ditunggu orang atau statement kita nih memberikan pengaruh, maka kita harus punya tim memberikan kita tuh masukan yang dari perspektif hukum, perspektif agama, sosial. Ini kalimat saya ini, statement saya ini nanti kira-kira membahayakan enggak? Ah gitu. Kalau saran saya gitu ya. Jadi sebagai seorang yang memiliki power, seorang terdepan tadi itu, seorang public figure, jadi memang tidak boleh ngomong seperti mak-mak berleter atau ngomong di pasar, itu nggak bisa. Karena omongan, apalagi zaman media sosial sekarang ini, semua pembicaraan kita itu kalau yang betul-betul aja mungkin aman, tapi kalau yang istilahnya seperti tadi itu akan menimbulkan reaksi, bahkan banyak yang menuntut beliau tuh mundur, dan ini bukan untuk pertama kalinya. Jadi saya rasa ini bukan unsur, kalau unsur sengaja enggak tahulah ya, berarti dia memang di dalam hati dia tuh kurang cinta dengan azan, dengan Islam, dengan apa itu kalau dia sengaja. Tapi kalau dia tidak sengaja, itu berarti memang pikiran dia tuh enggak sampai, jangkauan pikiran dia tuh enggak sampai untuk membuat sebuah analogi. Namanya kalau dalam ilmu logika itu analogi itu kias, mengandaikan. Jadi dia selama ini kan udah katanya toa itu kan kita ribut, maka saya bahas nih, kan kita ribut kemarin, saya lagi sibuk tak sempat komentar gitu ya. Jadi hari ini saya bahas gitu secara lebih mendalam tuh. Pakai trompet tuh tua gitu kan, tahun 70, jadi udah 50 tahun lebih, berarti itu sudah mengakar, sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Nah, mengapa baru sekarang dipermasalahkan? Tidak ada orang-orang non muslim, orang Chinese, orang Batak, orang apa gitu kan yang nah just itulah yang buat Bu Aisyah Manasir. Jadi dari orang non muslim itu tuh tidak ada mempersoalkan itu, ngapa justru itu muncul dari orang Islam dan menteri lagi gitu. Dan nah itu tapi bahaya Ahok kalau keluar itu makin tajam benci dengan dia nanti. Oke, bisa jadi ini kita tidak tahu. Jadi bisa jadi itu satu tidak sengaja, berarti tak sampai jangkau notade. Kalau dia sengaja berarti itu pesanan, emang disuruh gitu kan. Dan gitu ya. Nah ini kita yang tidak tahu ya. Jadi balik lagi ke tadi itu namanya sebuah analogi pengandaian ya. Dan tidak tepat mengandaikan azan yang sangat kita anggap mulia, agung, panggilan mengajak orang sholat, itu bukan memanggil Allah, tapi memanggil orang-orang untuk sholat. Diibaratkan azan itu buat ribut, buat berisik, mengganggu, disamakan dengan anjing menggonggong yang juga berisik ya. Itu binatang kan, jauh sekali analoginya itu. Binatang bisa tidak pakai waktu ngomongnya. Kalau azan kan 5 kali 5 waktu. Azan memanggil orang ibadah. Orang-orang azan itu ya, kalau saya buka hadis-hadisnya tuh luar biasa, janji-janji Allah itu ya, pahalanya itu besar sekali. Ya, jadi dijanjikan surga oleh Allah orang-orang yang azan itu. Apalagi dia azan yang istiqomah, dia jaga dirinya, enggak tinggi-tinggi, perlu ilmu apa-apa, ilmu azan yaitu Allah anukan. Allah muliakan betul gitu kan. Nah, jadi sedangkan itu ya tidak nyambung sekali. Nah, jadi itulah faktanya. Nah, jadi bagaimana kita menyikap itu? Kita sebagai orang yang istilahnya tidak mengambil tidak apa-apa kita melampiaskan kritik kita situ ya. Kita sudah ikut mengatakan tidak setuju, kita udah melaksanakan protes, walaupun itu di kalangan kita sendiri, dan tidak juga protes kita itu mengubah apa-apa. Kita sebagai orang yang istilahnya tidak mengambil tidak apa-apa kita melampiaskan kritik kita situ ya. Kita sudah ikut mengatakan tidak setuju,
kita udah melaksanakan protes, walaupun itu di kalangan kita sendiri dan tidak juga protes kita itu mengubah apa-apa. Tapi ada anak-anak generasi muda termasuk main ke ranah hukum. Kalau ahli IT itu Roy Suryo, dia kan pakar IT itu kan, itu juga udah melakukan gugatan tapi ditolak. Dia bilang ini bukan masalah ditolak atau diterima, tapi dia sudah menyuarakan gitu ya, tidak terima gitu atas penyamaan itu. Itu pertama. Kemudian juga yang itu ibu-ibu lihat di WA itu yang banjir sekali, orang bikin meme namanya ya, kemudian bikin video, bikin TikTok, bikin apa, pokoknya ngujat lah gitu kan, sampai demo. Dan juga sebentar lagi juga mungkin ada demo besar-besaran 212 ya, yang minta Yakut ini diturunkan. Tapi enggak tahu lah, Pak Jok ini sayang sekali sama beliau ya. Pak Jok. Nah ini aja untuk kita ketahui. Jadi sikap kita ya, kita banyak istighfar. Betul tuh yang ibu sarankan, kita doakan aja mudah-mudahan beliau dapat hidayah dan kondisi seperti ini nih segera berakhir, di mana orang-orang begitu lantang, begitu lancang untuk melakukan penghinaan terhadap agama Islam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu nilai balik begitu ya. Jadi umat Islam yang tadinya tidak peduli dengan agamanya, dengan adanya orang-orang model begini nih, jadi justru bangkit gitu ya semangat keagamaan kita untuk mencintai agama kita. Dulu kan orang pada malu nih pakai jilbab gini-gini kan. Tapi pernah dibuka kalau masuk di mana tuh, di mall, ada zaman tahun 80-an gitu ya. Pokoknya banyak sedih lah. Tapi kemudian justru orang berbalik mencintai itu, makin memasar itu, justru aneh gitu kalau kita lihat di kantor, di rumah sekolah. Saya rasa kalau di rumah sekolah saya itu enggak ada lagi guru-guru yang enggak pakai jilbab. Kalau dulu itu orang pakai jilbab aneh, orang pakai jilbab ketinggalan. Sekarang yang enggak pakai itu yang aneh. Nah itulah, jadi bisa jadi yang Ukti Anggi share itu ya. Jadi ini bisa jadi memang Allahu Akbar, tahun-tahun di mana agama Islam, umat Islam ini mengalami tekanan, mengalami untuk kita menjadi sebuah ujian untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap agama kita ini. Mudah-mudahan Allah balikkan kondisi ini justru menjadi awal gitu ya, menjadi kelanjutan awal, kalau yang belum kelanjutan bagi yang sudah memulainya untuk bangkitnya gitu ya, kecintaan kepada justru syiar agama Islam ini dan penegakan terhadap aturan-aturan yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat agama Islam. Ibu, yang lebih sedih lagi Bu dan ngeri itu di India Bu. Di India tuh Bu, aduh Bu, kepala bergelampangan Bu. Ya, orang Islam itu jumlahnya banyak Bu, sejumlah penduduk Indonesia kurang sedikit 200 juta lebih. Penduduknya itu 200 juta, kita kan 240 kan penduduk Indonesia kan. Nanti boleh cek di Google ya. Dia 200 juta. Tapi dia tuh masih terhitung minoritas. Islam di India tuh masih minoritasnya apa? Karena jumlah penduduk totalnya 1,3 miliar. Jadi dia hanya kurang dari 300-nya. 1 miliarnya itu adalah bukan Islam, atau mayoritasnya adalah Hindu. Jadi petinggi-petinggi mereka itu secara diam-diam itu memiliki kebencian yang sangat luar biasa terhadap Islam. Jadi termasuk salah satu partai itu, apa namanya tuh, lupa saya ngapalkan nama partainya tuh, itu memang sangat ini gitu ya, sangat dendam, benci luar biasa gitu kan. Udah sampai tingkat itu, sampai tingkat genosid itu mau dimusnahkan. Jadi umat Islam di sana tuh tekad mereka tuh mau dimusnahkan. Nah, kalau kita masih perang-perang urat saraf, perang pemikiran, perang-perang statement, mereka udah sampai kayak gitu dah. Ibu-ibu mesti harus waspada, tapi jangan sampai sakit pikiran, sakit jantung dengar ini ya. Ini untuk jadi bahan renungan kita. Selebihnya kita beristighfar, kita berdoa, kita jaga keluarga kita mungkin ke anak, keponakan, siapa yang bisa lah untuk kita sadarkan semuanya, untuk kita ingatkan gitu ya ke jalan Allah.
Nah, kalau di konflik saya ngomong internasional lah ya, tak apa-apa ya. Apa namanya, kan udah masuk ranah politik. Yakut ini masuk ranah politik, kita bahas negara kan. Nah, sampailah kita ke India kan. Jadi yang Ibu tahu yang menjadi, sebenarnya tadi mau persiapan Ramadan, tapi tanya Bu Eli masih lama gak ya? Masih berapa kali ya? Bu Yo kemarin kawalannya lah. Saya kira saya pun lupa ngitung. Jadi Bu, yang apa yang menjadi poin penting kebencian orang India kepada umat Islam itu Ibu tahu enggak? Berikutnya yang menjadi kebencian mereka juga di samping arus mu'alaf itu, kan ada faktornya tadi itu, yaitu mereka mendewakan yang namanya binatang sapi ya. Sapi ini Bu di India, nanti Ibu tuh biar Ibu enggak pergi ke India, lewat YouTube aja jalan-jalan gitu kan. Di sana Bu, sapi punya ambulan. Manusia aja tak ada ambulan khusus gitu kan. Banyak orang yang misalnya mati-mati, pingsan atau sakit, tapi kalau sapi ada ambulan khusus sapi. Kenapa dianggap sapi hebat? Karena sapi adalah dewa, betul Mai. Sapi itu Mai ya, sapi itu adalah dewa. Jadi jadi nganggap dewa. Ibu jijik Bu kalau dilihat dari videonya tuh, kotoran-kotoran dia itu pun dianggap berkah. Campur air mandi situ Bu, mau air. Ya itu kotoran karena dia dewa. Jadi apa, unsur-unsur yang ada pada sapi itu adalah satu yang luar biasa, satu yang berkah ya, cari berkah. Nah kemudian siapa tuh? Kemudian sama orang Islam, setiap lebaran haji sapinya bisa sembelih. Jadi itulah menjadi dendam ngamuk dia dengan orang Islam itu, sapi dipuja, sapi disembah, orang Islam menyembelih gitu. Jadi di sana labu terjadi. Padahal orang-orang Islam itu sibuknya ke masjid, tidak ada bikin apa-apa, ya, tidak ada bikin masalah-masalah. Tambah lagi juga seorang penceramah terkenal asal India, siapa Bu namanya Bu? Dokter Zakir Naik itu Bu dicabut, saking kejam mereka tuh. Kewarganegaraannya itu dicabut. Jadi dia punya Face TV itu kalau tidak salah 1,3 triliun. Aset dia tuh dibekukan sama pemerintah India, sehingga dia sekarang tuh tidak punya kewarganegaraan India lagi. Jadi dia menetap di Malaysia, jadi mendapat perlindungan dari negara Malaysia. Nanti dia tuduhlah Zakir Naik ini sebagai seorang teroris, sebagai seorang yang menggerakkan radikalisme dan sebagainya. Padahal apalah Pak Ustadz itu ya, Pak Ustadz itu hafal Quran, Pak Ustadz itu hafal kitab Bible, Pak Ustadz itu hafal kitab Hindu ya, Buddha, kemudian pandai bahasa Arab. Jadi dia intinya dia perbandingan agama. Jadi kerja dia nih dulu Pak Ustadz Zakir Naik nih, Dr. Zakir Naik nih untuk ilmu, wafat dalam menegakkan li'ilah kalimatillah, wafat juga jihad juga. Tapi jihad dalam arti yang sebenarnya, nah itulah tuh yang menegakkan kalimat Allah di tengah perperangan itu. Ketika orang melakukan memusuhi ajaran Islam, ingin membunuh segala macam, ya udah jangan kalian mati konyol. Para ulamanya menganjurkan untuk melakukan jihad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang secara secara perasaan kalau kita bayangkan itu ngeri. Tapi memang inilah salah satu juga jalan yang ditempuh dalam ajaran Islam itu. Jadi tidak ada salahnya kita juga menceritakan ayat-ayat, kisah-kisah jihad Rasulullah itu kepada keluarga kita. Karena juga untuk kita ini, kita nggak tahu Bu, 5 tahun, 10 tahun ke depan untuk situasi Indonesia ini seperti apa. Jadi kita berharap Indonesia ini senantiasa dalam keadaan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, aman, sentosa, kita bisa bekerja, kita bisa beribadah, kita bisa berkeluarga. Tapi kalau misalnya situasi yang tidak kita kehendaki seperti yang terjadi di India, seperti terjadi di negara-negara lain, nah setidak-tidaknya anak-anak keluarga-keluarga kita ini sudah mengenal Allah, sudah tahu bahwa situasi menuntut itu adalah
dalam rangka pembelaan terhadap agama Allah, pembelaan terhadap nilai-nilai kebenaran, pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, bisa jatuh syahid. Jadi bukan hanya tidak mengenal Allah, itu rugi sekali. Nah inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, perlu juga ya, walaupun orang menganggap gak usah lagi dibahas jihad, gimana nggak bisa, itu memang ada kok dalil-dalilnya, ayat-ayatnya ya, perlu kita. Kalau dalam kurikulum udah nggak ada lagi Bu Eli, di dalam kurikulum pembelajaran agama gitu tuh nggak ada lagi ya. Kita aja kenalkan, buka-buka ayat-ayat itu, buka-buka Google tuh ceritakan mungkin sirah Nabi tentang gini-gini. Bukan nak nyuruh anak kelahi, bukan. Tetapi setidaknya mereka pernah punya perspektif, punya pengalaman, pernah dengarkan cerita bahwa hidup ini memang tidak selamanya makan nyaman, tidurnya nyabera lancar ya. Nah, makan nyaman, bukan gitu aja. Tapi macam di India tadi kan, nah, situasi ketika menuntut ya, setidak-tidaknya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita mengenal bahwa perjuangan kita itu selalu mengandalkan, selalu didasari untuk menolong agama Allah, itu penting. Maka kita senantiasa terhubung dalam seluruh aktivitas kita. Usahakan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu